kembali. Setelah hampir kurang lebih 1 bulan ini saya tidak membuat suatu video, karena video saya sampai dengan saat ini sudah mencapai 451, sehingga ini menjadi bagian selanjutnya dari pembuatan video saya. Dan tema kali ini, karena ini menyangkut akan Paskah yang semakin mendekat, saya beri judul serial ini adalah Golgota, Oh Golgota. Kita akan melihat bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya dengan mengorbankan domba. Anugerah jublah keselamatan itu ada dalam kehidupan kita. Kita akan melihat topik-topik ini dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengajak kita untuk melihat akan ayat ini, yaitu pada Kejadian pasal 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Kalau kita kaitkan ini, kita akan bertanya, kenapa sampai Tuhan harus membuat pakaian dari kulit binatang itu dan mengenakannya kepada manusia? Mengapa terjadi? Berarti ada sebuah masalah yang besar yang dihadapi oleh manusia yang sudah diciptakan Tuhan di Taman Eden. Nah, kita coba melihat apa masalah-masalah itu. Ya, atau ada satu lagi pemikiran bahwa ada ketidakberdayaan manusia. Karena apa? Semua Tuhan yang kerjakan, tidak ada kontribusi manusia. Ketika manusia membuat cawat dari daun ara, itu tidak berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak menerimanya. Sehingga ada satu ketidakberdayaan dalam diri manusia, sehingga Allah harus turun tangan untuk mengatasi permasalahan itu. Coba kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Kita membacanya dari Kejadian pasal 3. Coba kita melihat dulu masalah yang pertama adalah ketika kita melihat pada ayatnya yang ke-7. Dikatakan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Saudara, satu hal yang terjadi adalah ketika mereka sadar bahwa diri mereka telanjang, itu menunjukkan suatu keberdosaan, satu ketidakbenaran di hadapan Tuhan, sehingga mereka merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, itu pada ayat yang ke-7. Ayat ke-8 dikatakan juga bahwa ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Artinya bahwa keberdosaan itu membuat manusia harus bersembunyi dari hadirat Tuhan. Kenapa? Padahal sebelum-sebelumnya tidak, mereka bisa bercengkrama dengan baik, bersahabat dengan baik, mereka bisa bersama-sama bersekutu dengan baik. Tapi kenapa mereka harus bersembunyi? Ini karena dosa sudah masuk dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya Tuhan akhirnya bertanya pada ayatnya yang ke-9, dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Artinya Tuhan mau menanyakan, posisimu sekarang di mana, Adam? Apakah engkau masih seperti ciptaan yang luar biasa yang saya ciptakan, atau engkau sudah jatuh dalam sesuatu hal yang engkau tidak mengerti? Dan Tuhan menanyakan posisinya Adam di mana. Lalu kita melihat pada ayat 10 ada satu ketakutan. Kenapa? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, semua komponen yang menunjukkan bahwa manusia sudah berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, itu adalah karena ketakutan. Mereka merasa takut dan akhirnya mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ini merupakan hal yang menunjukkan bahwa manusia itu berdosa di hadapan Tuhan. Nah, pada ayat yang ke-12 dikatakan bahwa mereka saling menyalahkan. Itu juga salah satu ciri daripada orang yang berdosa. Akhirnya mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular, dan seterusnya seperti itu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat pada ayat yang ke-15, itu adalah janji penyelesaian yang Tuhan buat bagi manusia. Ketika Tuhan berkata tentang keturunan daripada manusia itu akan meremukkan, akan mengalahkan daripada ular itu atau iblis itu. Nah, nanti kita akan melihat ini lebih dalam lagi. Dan akhirnya kalau dilihat dari ayat 16 sampai 19, itu merupakan bagian dari penghukuman manusia. Ketika mereka harus berusaha dengan susah payah di tengah onak, belukar, dan duri, mereka harus mencari makan mereka. Nah, disitulah Allah menyatakan penghukuman yang ada bagi Adam dan Hawa. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat dari semua ini, apa yang disebut Tuhan ketika engkau memakan buah itu engkau akan mati, tidak terjadi. Ya, ini
Ini bukan masalah kematian rohani, tetapi kematian akibat hukuman itu pun tidak terjadi, itu kebinasaan kekal. Karena apa? Karena Allah sedang membuat sebuah tawaran, perjanjian bagi Adam dan Hawa bahwa mereka akan mati nantinya. Tapi Tuhan menyediakan sebuah jalan penebusan yang luar biasa bagi mereka. Artinya mereka jadi berhutang kepada Allah akan nyawa mereka. Tuhan membiarkan mereka ya untuk berjalan di dalam dunia ini, tetapi Tuhan suatu waktu akan meminta nyawa mereka, kebinasaan mereka, kalau mereka tidak kembali kepadanya. Ini menunjukkan sebuah kasih yang luar biasa dari Tuhan kita, bahwa Dia menantikan manusia bertobat dan berbalik kepadanya, dan Dia menyediakan jalan penyelesaian itu. Kalau kita melihat seperti ini dari Kejadian pasal 3 ayat 15, dan saya juga menunjukkan bagaimana proyeksinya pada masa depan, di masa Yesus hadir dan menjadi penebus bagi dosa kita. Dikatakan seperti ini, Ve'ebah asid beneka uben haisah. Jadi Tuhan katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, Haisah, perempuan ini. Ya. Kemudian dikatakan lagi bahwa engkau ini adalah ular yang diremukkan ya kepalanya, dan perempuan ini adalah Hawa yang pada waktu itu sudah melakukan dosa. Dan kita ingat bahwa Hawa pada perjanjian baru itu adalah Maria. Oke, kita coba lanjutkan lagi bahwa di sini katakan uben sa'arkah uben sar'ah. Ya, antara apa? Antara keturunanmu, keturunan ular itu, yaitu apa? Yudas yang mengkhianati Yesus, yang menggigit akan tumit Yesus. Kemudian dan keturunannya adalah Yesus yang adalah keturunan daripada wanita atau keturunan perempuan Hawa itu. Ya, itu dikatakan seperti itu. Bahkan dikatakan huye supeka ros. Artinya apa? Keturunannya, artinya keturunan daripada perempuan itu akan meremukkan kepalamu. Kita melihat gambar di atas di mana ular diremukkan kepalanya, dikalahkan. Ya, tetapi efeknya adalah ve'ata tesupenu akep, di mana engkau atau ular itu akan meremukkan tumitnya. Nah, ini semua terjadi dalam kisah Golgota digenapi. Artinya proyeksi pada masa lampau di mana manusia sudah berdosa itu diubah sedemikian supaya menyelesaikan masalah dosa itu dengan apa? Dengan proyeksi di kematian Yesus di Golgota. Nah, ini berkaitan erat dengan Golgota. Saudara yang terkasih, sekarang saya akan mengajak kita untuk melihat pada ayatnya yang ke-21. Dikatakan Faya'as Adonai Elohim. Ya, Faya'as itu memberikan, kemudian membuat, ya, mempertumbuhkan. Allah mengerjakan sesuatu yang Dia buat untuk manusia. Coba kita lihat selanjutnya, dikatakan bahwa Le Adam Uleistov. Artinya apa? Nah, Allah membuat bagi apa? Bagi Adam dan istrinya itu. Apa yang Dia buat? Dikatakan bahwa Katenov Or. Artinya Dia membuat sebuah pakaian dari kulit. Ya. Nah, kalau kita melihat bagian terakhir, yaitu dikatakan dan mengenakannya itu adalah Fayal Bisem, dan mengenakan itu kepada manusia. Nah, kalau kita melihat ini adalah Faya'as adalah Allah memberikan atau membuat sebuah pakaian, menghasilkan sebuah apa yang disebut dengan tunik. Tunik ini artinya adalah pakaian, ya. Nah, pakaian itu Dia buat dari hasil membunuh atau Dia mengorbankan akan domba. Karena itu dari pakaian dari kulit binatang, ya. Nah, apa yang Dia lakukan ini itu sebenarnya ada dalam penggambaran ketika kita bicara tentang Yusuf yang pakaian yang warna-warni itu dilaburi atau diberikan akan darah daripada domba untuk dibawa kepada bapaknya Yakub untuk menyatakan bahwa anaknya sudah mati di mangsa untuk binatang buas, ya. Atau pakaian juga yang ada yang kata yang sama dipakai oleh pakaian imam ketika apa? Imam menjalankan tugas di dalam bait suci. Itu pakaiannya itu diumpamakan dengan tanik, artinya sebagai pakaian yang khusus, pakaian yang dibuat dari darah yang tercurah.
Nah, ini menggambarkan hal itu, lebih spesifik menggambarkan kepada hal itu. Nah, sehingga kalau kita melihat Vayal Bisem, itu dikatakan bahwa dan mengenakan ya pakaian itu kepada manusia. Ya. Nah, kalau kita melihat dari hal ini bahwa kata daripada Vayaas itu membuat itu adalah kata kerja biasa, kata kerja kal, kata kerja sederhana. Tetapi ketika kata kerja yang dipakai untuk Vayal Bisem, artinya mengenakan, itu merupakan kata kerja Hilfil, yang mana itu merupakan kata kerja yang memberikan dampak. Artinya mengenakan itu tidak hanya sekedar dia mengenakan lalu selesai, tapi akibat dari dia melakukan, Tuhan melakukan mengenakan itu atau memakaikan kepada manusia, itu berdampak sesuatu. Yaitu apa? Itulah dampak menyelesaikan segala permasalahan dosa yang melilit atau dosa yang masuk di dalam kehidupan manusia. Dan ini mau memproyeksikan tentang apa? Ini mau memproyeksikan tentang sebuah anugerah yang luar biasa daripada Allah kepada kita manusia. Bahwa Allah memberikan anaknya yang berlumuran darah di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberikan kasihnya menyelamatkan manusia. Saudara, kita melihat ini adalah penebusan Kristus. Dan inilah yang terjadi, yaitu Tuhan menyediakan dan Tuhan mengenakan akan pakaian dari kulit domba itu kepada kita. Proyeksinya jelas kepada salib Kristus. Proyeksinya jelas kepada Golgota. Nah, saya coba memberikan gambaran pada kita pada Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena apa? Sepenuhnya dari membuat, menghasilkan, kemudian sampai mengenakan akan pakaian keselamatan, jubah keselamatan itu adalah Allah yang mengerjakannya bagi manusia. Karena manusia tidak berdaya, total depravity, semua hal tidak bisa dia kerjakan, sehingga Tuhan yang mengerjakannya. Saudara, coba kita lihat akan video ini, bagaimana Tuhan mengerjakan akan kasihnya yang luar biasa bagi kita. Ketika apa? Dia merelakan dirinya untuk naik sampai ke Golgota, sampai ke kayu salib. Dan sebelumnya itu dia mendapat perlakuan yang sangat buruk melalui penyiksaan ala bangsa Romawi pada saat itu. Begitu buruknya, sehingga penderitaan yang luar biasa yang mungkin manusia ini tidak pernah mengalami hal yang demikian. Tapi dia masih berkata, Bapa ampunilah mereka, bahwa mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Ada respon yang luar biasa adalah ketika apa? Orang di sebelah kanannya yang berkata, meminta dia untuk bersama-sama dengan Kristus. Dan Tuhan menjanjikan hari itu juga dia ada di Firdaus. Dari jam 9 sampai dengan jam 12, penderitaan yang luar biasa ketika Golgota itu melihat anak Allah tergantung di atas kayu salib seperti itu. Dia tergantung sambil darahnya terkuras habis, ya, sampai kehabisan darahnya karena darahnya dipakai sepenuhnya untuk menebus akan dosa manusia. Dari seluruh rangkaian penyaliban yang dialami oleh Kristus, pada akhirnya yang dia kerjakan adalah menyelesaikan apa yang ditugaskan Bapa kepadanya. It is finished, tetelestai. Artinya apa? Bahwa apa yang ada di dalam proto-evangelium Kejadian 3 ayat 15, bahkan ayat ke-21 itu digenapinya di atas kayu salib di Golgota. Dan akhirnya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Selesai semua penebusan yang dilakukan Kristus bagi kita orang berdosa. Itu anugerah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab tanpa Golgota,
kita tidak akan mungkin selamat dan sampai kepada Bapa. Saudara, mari coba kita refleksikan ini dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menyadari kasih Tuhan yang begitu ajaib, dahsyat bagi Anda dan saya secara pribadi? Kita tidak bicara orang lain, tapi marilah pribadi lepas pribadi kita merenungkan bagaimana kasihnya. Ketika nanti Paskah kita mengalami itu, kita bisa melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa bagi Anda dan saya secara pribadi. Luar biasa. Nah, untuk itu, maukah kita bertekad untuk tidak membuat anugerah Tuhan itu menjadi sia-sia? Karena kalau kita tidak pedulikan anugerah itu luar biasa sudah diberikan kepada kita. Dan akan sia-sia jikalau kita tidak mengambilnya. Nah, kalau kita mengambilnya, harusnya setiap momen yang ada dalam kehidupan kita, kita pakai untuk memuliakan Dia. Karena anugerahnya itu luar biasa dahsyat bagi kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi perenungan bagi kita bagaimana menjalani masa Paskah ini sampai masa Paskah, ketika kita boleh melihat Allah menunjukkan tontonan yang luar biasa akan kasih-Nya yang dahsyat bagi kita, ketika Dia menyediakan dirinya untuk Golgota, untuk menebus dosa kita. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan,